Selamat malam Bapak Ibu Adiuswo yang terkasih. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara persekutuan doa Adiuswo GKJ Saman Keratenan yang malam ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Aris Widaryanto STH Emin dari GKJ Pangkalan Jati Jakarta. Ayat yang akan disampaikan dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Sebelum kita mendengarkan firman dari Bapak Pendeta Aris, kita mulai dengan Yel Adiuswo, memuji Tuhan dan doa pembukaan. Mari kita ucapkan Yel Adiuswo. Adiuswo sehat, Adiuswo berguna, Adiuswo bahagia. Oh yes, yes, yes. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bait pertama. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu, atas berkat usia yang Tuhan berikan sampai saat ini, atas kesehatan kami, terlebih Tuhan berikan kemampuan kami untuk dapat mengikuti ibadah dan persekutuan dengan cara daring, biarpun kemampuan kami sudah terbatas. Ini semua dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengganggu kehidupan manusia, terutama yang sudah lanjut usia karena harus diam di rumah saja. Kami mohon penyertaan-Mu di dalam kami mengikuti persekutuan doa malam ini. Melalui firman-Mu, Tuhan menilik kami, memberikan roh yang memberi semangat kami untuk selalu bersekutu. Terima kasih Tuhan. Kiranya persekutuan doa malam ini dapat berjalan dari awal hingga akhir dengan penuh sukacita. Kami serahkan Bapak Pendeta Aris untuk Tuhan urapi dengan roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan pada kami mengerti dan menguatkan iman kami. Kami mohon pengampunan jika di dalam doa kami terselip dosa dan kesalahan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya waktu diserahkan kepada Bapak Pendeta Aris. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu mari kita tunduk dalam doa. Tuhan, kini berkati kami dengan sabda-Mu, supaya kami terus dapat bersyukur dan beroleh berkat dalam kehidupan kami. Inilah kami, berkatilah kami, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab pada kesempatan ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai yang ke-15. Kita akan mengikuti dalam tayangan visualisasi berikut ini. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya.
Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini." Suruh orang-orang itu duduk. Di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata, sungguh ini adalah nabi yang diharapkan datang ke dunia. Yesus tahu mereka datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada masanya ketika Tuhan Yesus semakin populer, ada banyak orang ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Dan dalam bacaan kita hari ini diceritakan bahwa mereka berbondong-bondong mengikuti dia. Karena situasi yang seperti itu, jadilah Tuhan Yesus juga memberi tantangan kepada para murid untuk melayani banyak orang sekalipun dalam rupa-rupa keterbatasan. Diceritakan Tuhan Yesus bertanya kepada para murid dan utamanya kepada Filipus.
Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memberi makan untuk banyak orang tidak mungkin tanpa persiapan. Bahkan sekalipun dengan persiapan, kalau harus menjamu 5.000 orang, itu tentu bukan perkara yang mudah. Apalagi pada waktu itu, tempat di mana Tuhan Yesus bersama dengan orang banyak itu berkumpul jauh dari perkampungan. Dan Filipus, seorang yang dikenal sebagai saudagar atau pedagang, tentu lebih memilih menggunakan hitungan akali atau rasionya. Maka dia menjawab apa yang menjadi tantangan dalam dirinya. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 dinar itu upah seorang pekerja dalam 1 hari. Jadi menurut perhitungan Filipus, kalau 200 dinar andai itu ada untuk membeli roti, mereka yang begitu banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus tidak akan kenyang. Sesuatu yang memang sulit. Ini pula yang sering menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Pelayanan begitu luas dan ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Oleh sebab itu, para murid sesungguhnya juga ditantang untuk menghadapi keterbatasan dan kesulitan yang ada, tidak sendiri-sendiri, tetapi bekerja sama, bertolong-tolongan, dan ada komunikasi satu dengan yang lain. Maka diceritakan di ayatnya yang ke-8, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Tuhan Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang memang kita sudah bekerja sama, tetapi lagi-lagi yang ada pada kita sangat-sangat terbatas. Betul kata Andreas, ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jelas tidak sebanding. Tetapi ini sudah sebuah upaya untuk mengatasi kesulitan. Dan inilah yang sebetulnya juga dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Dalam keterbatasan kita, dalam kesulitan kita, jangan patah semangat. Mari terus bekerja sama. Mari kita mencoba melewati tantangan dan menganggapnya itu sebagai peluang untuk bekerja sama, untuk berkomunikasi lebih baik, dan ini menjadi peluang untuk memberi diri satu dengan yang lain lebih baik. Apa yang terbatas itu diterima oleh Tuhan Yesus. Maka ia berkata, suruhlah orang-orang itu duduk. Dan setelah mereka duduk, Tuhan Yesus menerima persembahan dari seorang anak kecil yang tidak disebutkan namanya. Dan hingga hari ini kita tidak tahu siapa anak kecil itu. Teks ini sesungguhnya juga hendak mengajarkan kita memberi diri tidak harus dicatat, apalagi dikenang nama kita. Kalaupun ada yang mencatat, ada yang mengenang nama kita, perbuatan baik kita, bersyukurlah.
Tetapi hal yang lain, kita juga diajak untuk mau menghargai pemberian dari siapapun, sekalipun dari seorang anak kecil, dari seorang yang tidak diperhitungkan oleh siapa-siapa. Persembahan yang tulus. Kita tidak tahu anak itu memberi 5 roti jelai dan 2 ikan itu apakah inisiatifnya sendiri atau inisiatif orang tuanya. Tidak dijelaskan. Tetapi seorang anak ini memberi dengan ikhlas. Dan inilah yang juga penting dalam kehidupan kita. Memberi dengan tulus, memberi dengan ikhlas. Dan apa yang terbatas itu diterima oleh Tuhan Yesus dengan rasa syukur. Maka dicatat di ayatnya yang ke-11, ia mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka semua makan kenyang. 5.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Bisa jadi jumlah itu ya lebih dari itu. Memang dicatat kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sangat banyak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai sabda ini kita juga hendak diingatkan. Kasih Tuhan mampu mengubah yang terbatas menjadi tak terbatas. Ia juga menghendaki para murid untuk tidak menyia-nyiakan apa yang tersisa. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Mari kita menghargai setiap pemberian. Dan kalau ada yang tersisa, mari kita juga syukuri itu. Siapa tahu hal-hal yang tersisa itu bisa bermanfaat untuk yang lain. Setelah dikumpulkan, ternyata sisa itu 12 bakul penuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini sebuah karya yang luar biasa. Kita memang tidak tahu persis dan Injil Yohanes tidak mencatat dengan detail apakah 5 roti jelai dan 2 ikan itu dipotong-potong oleh Tuhan Yesus dan tidak pernah habis sehingga ada sisa yang sangat banyak, atau ketika seorang anak yang memberikan bekalnya 5 roti jelai dan 2 ikan, kemudian orang banyak yang kala itu biasa berpergian jauh dengan bekal masing-masing, kemudian juga mengeluarkan bekal yang ada, seperti kalau kita mengadakan perjamuan kasih, sehingga semuanya tercukupi, bahkan ada sisa yang sangat banyak. Keduanya mujizat, tetapi yang diutamakan bukan soal cara mujizat itu terjadi, tetapi bagaimana para murid melayani di tengah-tengah keterbatasan dan mengubah tantangan menjadi peluang. Tantangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sepertinya tidak masuk akal. Memberi makan begitu banyak orang tanpa persiapan, tanpa bekal yang cukup, dan para murid menyadari mereka tidak sendiri. Mereka bersama dengan seorang guru yang bijak, seorang Mesias, seorang Tuhan yang mampu mengubah yang terbatas menjadi tak terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hadapan kita selalu ada tantangan. Dan hari ini kita diajak untuk berani dan mau mengubah tantangan menjadi peluang. Tantangan bersama dan peluang bersama untuk mengedepankan kasih dan kuasa Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kita. Mari terus bersemangat
Mari terus mengatasi kesulitan dan tantangan yang ada bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan Bapak Pendeta Haris. Kiranya firman Tuhan ini akan selalu menerangi hati dan hidup kita, sehingga berkatnya selalu berlimpah. Saya atas nama Adiuso GKJ Saman Keradenan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Haris. Salam hangat kami untuk Komisi Adiuso GKJ Pangkalan Jati, Jakarta. Bapak Ibu Adiuso yang terkasih, sebelum doa penutup, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kuasa, penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur Bapa, pada saat ini Allah telah memberikan kekuatan pada kami, menyertai kami di dalam kami mendengar sabda-Mu. Melalui firman-Mu inilah Tuhan, Engkau menguatkan iman kami, Engkau menuntun perjalanan hidup kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, semua ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, tengah, sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat, tetap semangat dan bahagia.